Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada beberapa testimoni dari orang yang telah mengamalkan amalan yang disebut gunung harta. Dan dari saya sendiri begitu ngerasain. Luar biasa amalan ini, ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Itu pernah saya ngerasain sendiri berapa kali dan sering dah begitu. Bukan sekali dua kali aja, sering banget. Ketika ketika saya nggak punya apa-apa, jangankan mau yang lain, mau makan aja nggak punya duit. Bagaimana sulitnya? Makanya kan saya rasa banyak banget orang yang ngerasain seperti ini nih. Apalagi para pedagang-pedagang juga butuh ini nih. Apa itu, selain kita usaha yang bagus, yang rapi, yang tertata, juga kita mengamalkan amalan ini. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Kita baca amalan ini setiap hari, usahakan 10.000 kali. Apa harus sambil duduk, Bang? Enggak harus begitu. Namanya orang bijikir, kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, enggak masalah. Yang penting tempatnya bersih. Nah, kalau misalnya kita sambil kerja juga enggak apa-apa ya. Maksud saya jangan di WC. Jangan lagi nongkrong, jangan seperti itu. Kalau sambil jualan di pasar, nggak ada masalah. Kalau sambil jalan, naik motor, bawa gojek misalnya, itu nggak masalah. Sambil masak, ibu-ibu di dapur nggak masalah. Dulu saya pernah ngamalin kan, ketika saya berpikir ini, hari ini benar-benar dah nggak ada makanan apa-apa. Saya pikir begitu. Tapi alhamdulillah saya amalin itu. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Sampai dari pagi saya amalin itu. Ya hari itu saya nggak punya pekerjaan. Orang baru lulus. Baru selesai, bagaimana? Kita pikir-pikir susah nih. Saya amalin lah itu. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Alhamdulillah dengan berkah pertolongan Allah. Itu dapat makanan. Ada aja itu. Pernah juga saya ngamalin itu, alhamdulillah. Yang namanya makanan sehari-hari mah kagak pernah putus. Apalagi pedagang. Itu yang gak ada wasilahnya tuh. Apalagi pedagang yang ada wasilahnya. Ada suatu hari seorang pedagang WA ke saya, memberikan testimoni. Beliau mengatakan betul itu. Kejadian nyata banget, kata dia. Kata beliau itu, saya tukang tahu, saya bilangnya, pedagang tahu. Habis sholat subuh saya baca, ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak, ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Alhamdulillah itu laris dan manis dagangan pada hari itu, dia bilang kan. Coba ingin, sekarang banyak banget nih kawan-kawan kita yang para pedagang. Saya juga dulunya pedagang. Dulu saya waktu masih SMA, dagang dulu. Ikut orang tua. Orang tua punya toko lain, saya punya toko lain. Nah ketika saya pergi kuliah, saya nggak berdagang lagi. Karena beda toko, beda provinsi, beda daerah. Nah kemudian alhamdulillah pedagang ini mengatakan alhamdulillah laku. Itu pedagang-pedagang biasanya tuh yang punya toko di pasar-pasar itu luar biasa. Ada yang pakai jimat ini, jimat itu. Itu jangan dipakai lagi sekarang. Pernah saya baca dalam satu keterangan di mana ya. Ada satu golongan manusia yang gak dihisap di hadapan Allah. Gak dihisap lagi. Bayangin coba. Orang pada sibuk-sibuk dihisap sama Allah. Ditanyain ini, tanyain itu. Tapi ada golongan orang yang gak dihisap sama Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang gak pernah menggunakan jimat-jimat, tangkal-tangkal. Nah itu coba bayangkan. Jangan pernah menggunakan yang seperti itu. Mudah-mudahan hidup kita menjadi lebih berkah. Daripada kita berjimat-jimat, bertangkal-tangkal, beli, bayar sama dukun. Mendingan udah kita jadi musyrik, mendingan kita banyakin baca ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak, ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Ini disebut wirid gunung harta. Sebenarnya amalan aslinya itu ada kita membaca di tengah malam nih, kita sholat hajat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat. Lalu kita membaca surah Yasin sekali. Lalu setelah itu kita membaca wirid gunung harta 1000 kali. Membaca salawat dulu, kemudian membaca istighfar, baru membaca wirid gunung harta tadi 1000 kali. Cuma nggak semua kita mampu seperti itu. Saya bang, kadang-kadang ada orang bilang pedagang, saya bang kan
Ya jam habis sisa udah tidur. Karena saya harus cepat-cepat besok pagi-pagi bangun. Jam 1 udah bangun, lalu 1:30 ke pasar. Memang banyak dong, saya juga pernah ngelihat, bukan pernah ngelihat sih, saya hidup di sekitar mereka. Yaitu dimana ketika saya masih kecil-kecil jualan, dulu masih SMA. Banyak yang begitu. Ada yang paginya jualan nasi uduk, sorenya cepet-cepet tidur, nanti kalau udah siang masih jualan sayuran tuh. Nanti kalau udah malam udah habis maghrib bahkan tidur cepet-cepet. Lalu nanti bangun pergi ke pasar. Jam 2 malam pergi ke pasar. Sayuran masih segar. Pergi ke pasar. Banyak pasar-pasar induk yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini kan nggak mungkin ngamalin itu. Sambil jalan mau ke pasar, sambil belanja sayuran, apa salahnya? Ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Insya Allah, ya Allah wahai Allah ya Wahhab yang maha pemberi segalanya, ya Rojak yang maha pemberi rezeki. Setelah membaca 100 kali, usahakan membaca sholawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu baca lagi ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Kemudian setelah membaca 100 kali atau 500 kali, bagaimana enaknya aja, lalu kita membaca lagi sholawat lagi. Lalu nanti kita baca doa, ya Allah berikan saya rezeki hari ini. Ulang-ulang itu terus sampai 10.000 kali bacaan ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Insya Allah. Ini si Mamang yang cerita, beliau jualan tahu laris manis ini. Kadang-kadang kita kan jualan orang jualan kalau macam kayak tahu, kayak makanan. Kalau hari ini nggak laku, besok belum tentu bisa dagang. Kenapa? Ya modalnya kemakan. Barang yang ada aja nggak bisa kejual. Itu juga modalnya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita. Banyak membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Itu sehari berdagang itu tuh. Nah, kalau misalnya sempat sholat tahajud, waktu sholat tahajud baca sholawat Fatih 100 kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mungkin orang nggak semuanya bisa. Ya kalau orang seperti saya barangkali yang kerja online, sekali-sekali aja keluar kalau dipanggil. Itu bisa. Tapi kalau misalnya orang-orang yang full kerja jualan di pasar, boro-boro nggak sempet dah. Sibuk aja gitu. Harus dimaklumi juga ini. Dari itu boleh diamalkan 100 kali sholawat Fatih setiap tahajud tuh. Nah, kemudian setelah itu baru nanti sambil jalan ke pasar atau sambil jualan membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Insya Allah Allah bukakan rezeki buat para pedagang. Allah bukakan kemudahan sehingga banyak pembeli. Udah banyak saksinya yang ngomong kayak begitu. Amalkan kalimat ini. Kalau sempat sholat duha lah. Yang nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. 4 rakaat kita kerjain. Insya Allah. Wahai Bani Adam, sempurnakan untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan sempurnakan rezekimu. Aku akan cukupkan rezekimu di akhir hari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Mengamalkan wirid gunung harta buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan memudahkan datangnya rezeki. Jualan tetap jualan. Ke kantor tetap ke kantor. Betani tetap betani. Ke pabrik tetap ke pabrik. Amalkan kalimat ini. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Udah banyak banget orang yang ngasih testimoni. Gampang dapat duit. Gampang dapat rezeki. Yang ada batasan aja, yang gak ada wasilahnya aja dianterin. Walaupun cuma sepiring nasi. Bagaimana lagi kalau orang yang dia itu punya usaha. Jualan, dagang, ke pabrik, ke pasar. Insya Allah rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki buat semuanya. Sehingga urusannya menjadi gampang. Urusan di dunia dan urusan di akhirat. Selamat dari hutang-hutang. Selamat dari segala kesulitan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub